Selamat pagi, ini VT387. Ada beberapa pertanyaan dirapel aja ya. Kalau mau nanya langsung aja di komen. Pertama adalah mengenai hubungan Raja Mataram dengan Khilafah Utsmaniyah. Jadi begini, kenapa Islam Indonesia terbesar di dunia? Karena waktu William Orange itu dijajah Spanyol, itu dia minta tolong Khilafah Utsmaniyah. Jadi dia menulis surat minta pertolongan karena Belanda itu negara kecil ya yang dijajah. Waktu itu negara Belanda itu ingin ikut Protestan, tapi dihalangi oleh Spanyol. Spanyol itu Katolik. Oleh karena itu dia menulis surat kepada Khilafah minta tolong. Apa yang terjadi? Khalifah Utsmaniyah mengirimkan 3.000 seragam tentara rahasianya. Jadi tentara rahasia itu diambil dari orang-orang bule, orang-orang Kristen, anak-anaknya raja itu diculik dan dididik menjadi tentara rahasia. Jadi seolah-olah tentara Belanda itu adalah tentara Utsmaniyah. 3.000 tentara khusus, pasukan khusus dari Khalifah Utsmaniyah. Nah, nama pasukan itu adalah Janissary. Itu adalah pasukan Kristen yang dididik khusus oleh Raja Khilafah, oleh Raja Islam, khusus untuk menjadi tentara khusus. Tentara kalau kata kita itu pas pampres. Dikirimlah 3.000 seragam Janissary. Tentara Spanyol melihat pasukan Janissary di Belanda mundur. Oleh karena itu, Belanda merdeka. Dan di pikiran orang Belanda, ada pepatah dalam bahasa Belanda ya, saya nggak tahu omongannya, cuman kira-kira begini, lebih baik khilafah daripada paus. Jadi khilafah itu menolong orang Belanda, paus ingin membunuh mereka. Nah, kembali ke Mataram. Ketika orang Belanda itu VOC datang ke Indonesia, dia lihat orang-orang Islam ini lagi bergerak. Oleh karena itu, antara Islam dengan VOC berdampingan damai. Raja Mataram itu Islam dan tidak dibunuh oleh VOC. Nggak apa-apa, jadi Islam itu lebih baik khilafah daripada paus. Itu semangatnya VOC. Nah, sekarang terbalik. Sekarang posisi Indonesia itu di atas Belanda. Ya dari dulu memang di atas Belanda ya, tapi kan nggak diakui ya. Waktu itu kan VOC kan di bawah Belanda. Sekarang kita di atas Belanda. Saatnya sekarang kita itu menuai atau memanen jasanya Khalifah Ottoman. Atas jasanya Khalifah Ottoman, Islam itu menjadi nomor 1 di dunia lewat Indonesia. Itu dibesarkan bersama-sama dengan VOC. Jadi ke depan itu Khilafah Indonesia akan menjadi pemimpin Islam dunia. Ya, itu gambarannya soal hubungan Khalifah Utsmaniyah dengan Mataram. Ya, sejarah ini apakah mau dibuka atau tidak ya terserah. Ya, terserah. Tapi Anda orang Islam, jangan pernah merasa minder. Ini bukan VOC. Ya, VOC itu di bawah kita sekarang itu. Belanda itu di bawah kita sekarang itu. Ya, GDP kita itu nomor 4 di dunia. Nah, yang kedua pertanyaan adalah soal Singapura. Tolong diceritakan Singapura itu bagaimana. Tahun 90 saya itu di training di Singapura.
saya mengerti ilmu semua ini adalah dari Singapura. Karena Singapura itu headquarter. Headquarter itu adalah tempat perencanaan head pusat. Ya. Di negara-negara itu pelaksana, dia nggak bikin rencana. Oleh karena itu, sekarang saya seorang diri ya bersama dengan Raja Mataram. Raja Mataram ini adalah Raja Mataram keempat. Raja Mataram pertama itu siapa? Mangkunegoro IV. Itu dia sering berkunjung ke Belanda dan dia menghadiri pelantikan William pertama. Juga anaknya Mangkunegoro VI itu disebut Raja Mataram kedua karena dia berjasa kepada Belanda. Yang ketiga adalah Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto adalah Raja Mataram ketiga. Kenapa? Karena dia berjasa kepada Jenderal MacArthur sampai sekarang. Dan putranya adalah menjadi Raja Mangkunegoro keempat. Karena dia berjasa menurut Donald Trump yang telah menambah utangnya menjadi 51 triliun dolar atau 800.000 triliun rupiah. 100 kali lipat utangnya Indonesia itu atas jasa Raja Mataram keempat, putranya Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Kembali ke Singapura. Tahun 90 saya ke Singapura. Dolar Singapura itu 1.200 rupiah. Jadi kalau saya belanja itu, beli durian ya, itu 50 dolar, itu 50, ya 60 ribu lah. Rupiah ya. Nah sekarang, durian yang sama itu, sekarang harganya jadi 600 ribu. Karena dolar Singapura udah mendekati 12 ribu. Oleh karena itu, sepanjang dari tahun 90 sampai sekarang, APBN kita itu tetap 200 billion. Cuman rupiahnya aja bengkak. Jadi Indonesia itu jalan di tempat sejak tahun 90. Harga Avanza ya begitu aja. Ya. Kalau kata orang bilang itu 20.000 dolar, ya 20.000 aja terus. Kalau dulu 20.000 itu ya dalam dolar ya 40 juta. Ya sekarang 20.000 dolar itu 300 juta. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia sejak tahun 90 nggak kemana-mana. Sama pada waktu saya tahun 90 ke Singapura, sama dengan sekarang ekonominya sama, APBN-nya sama, harga-harganya sama. Ya, jadi kelihatannya kita naik gajinya, tetapi inflasinya juga tinggi. Bayangin aja, tahun 90 itu saya ke Singapura, dolar Singapura itu 1.200, sekarang jadi 12.000. Harga-harga tuh naik 10 kali lipat. Kalau kata kita tuh bakso ya, dulu harganya 1.000, sekarang jadi 15.000. Dulu kalau beli bakso itu, waktu SD ya, lebih kecil lagi saya, itu 50-100 perak. Ya terakhir waktu saya gedean dikit itu tahun 90, harga bakso itu 1.000, 1.500. Kira-kira demikian. Bagaimana caranya kita itu menyamai Singapura? Bedanya cuma satu. Di sana itu Bank Sentral Singapura, ratingnya itu triple A. AAA. Nomor 2 itu apa? AA1. Ya, nomor 3 itu AB1. Ya, kita yang keempat, BB1. Bank di Indonesia semuanya adalah bank peringkat keempat. Nah, oleh karena itu kita tuh kalau mau maju adalah upgrade dulu bank sentralnya itu menjadi triple A. Baru kita bisa maju. Kalau enggak, kita nggak bisa nyetak duit. Kita terus ngutang. Semakin ngutang, devaluasi, semua harga naik, jadi kita jalan di tempat. Duitnya makin banyak, tapi rupiahnya makin jatuh.